Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elinda Vitasari. Saya seorang mahasiswi dari Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga, program studi D4 Manajemen Pemasaran. Kali ini saya akan mengulas tentang perubahan perilaku sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih virus COVID-19 itu? Jadi, COVID-19 ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang biasa disebut dengan SARS-CoV-2. COVID-19 ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Pada kali ini, saya akan membahas dari aspek perubahan perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Yang pertama adalah perubahan terhadap perilaku konsumen. Perubahan terhadap perilaku konsumen. Perubahan perilaku konsumen ini pada umumnya adalah stay at home. Pola hidup ini merupakan respon dari adanya social distancing, physical distancing, PSBB atau bahkan lockdown di beberapa titik daerah sebagai upaya memutus rantai penularan COVID-19. Dari adanya pola hidup baru ini, maka terjadi perubahan seperti yang pertama, kita melakukan bekerja, sekolah atau kuliah dan beribadah secara online. Yang kedua, berkurangnya minat konsumen untuk melakukan kegiatan luar rumah. Hal ini dikarenakan dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 ini, menyebabkan menurunnya ketertarikan konsumen untuk melakukan kegiatan outdoor. Yang ketiga adalah melakukan belanja berbasis online. Dikarenakan pola hidup baru seperti kita harus stay at home, maka terjadi kegiatan belanja berbasis online. Dalam belanja online ini, konsumen yang pertama berorientasi kepada nilai. Maksud dari berorientasi kepada nilai ini, pada saat ini konsumen akan cenderung lebih mengesampingkan ego atau hedonisme mereka. Jadi konsumen banyak memilih produk yang benar-benar mereka butuhkan, seperti makanan sehat, suplemen atau vitamin, atau minuman yang kaya akan gizi. Dan yang kedua adalah kembali pada kebutuhan dasar, pangan secara sehat dan aman. Pemenuhan kebutuhan makan minum yang sehat ternyata tidak cukup dengan pemilihan jenis makanan atau minuman dan menu yang sehat yang dapat dibeli secara online. Maka biasanya konsumen itu melakukan eksplorasi kebutuhan makanan sehat dengan cara membeli bahan mentah atau bahan yang belum dimasak, lalu bahan tersebut akan dimasak oleh orang yang dikenal dan dipercaya seperti kerabat dan keluarga mereka. Yang keempat, melakukan layanan masyarakat berbasis online. Contoh dari layanan masyarakat ini, pada saat ini mungkin orang-orang masih terlalu was-was ya untuk datang ke pusat kesehatan untuk menemui dokter. Jadi dengan teknologi yang sudah memadai, maka diadakannya aplikasi Halodoc yang menyediakan layanan konsultasi dengan dokter ahli secara online. Yang kelima, rumah menjadi one spot activities. Para konsumen ini sekarang mulai mengatur ruang agar suasana menjadi layak untuk melakukan aktivitas seperti meeting, aktivitas pembelajaran seperti sekolah dan kuliah, atau acara tertentu seperti webinar. Untuk pelaku usaha, baik pemilik, manajer, maupun karyawan dalam skala usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro, penting untuk memperhatikan perubahan perilaku konsumen sebagai dampak dari COVID-19 yang banyak ahli menyebutnya sebagai era new normal. Mengapa hal ini penting? Bisnis itu sudah pasti jelas arahnya untuk masyarakat dan untuk pasar. Jadi sebagai pelaku usaha itu penting dipahami lagi bagaimana perilaku masyarakat sebagai pasar konsumen supaya usaha atau bisnis kita dapat beradaptasi agar tetap continue, bertahan hidup, dan bertumbuh. Yang kedua, saya akan membahas tentang perubahan perilaku konsumen pelaku bisnis. Yang pertama adalah memanfaatkan media sosial dan marketplace sebagai tempat untuk melakukan transaksi. Yang kedua adalah memberikan jasa delivery order. Yang ketiga adalah memberikan layanan transaksi secara cashless.
Selanjutnya adalah menerapkan protokol kesehatan pada tempat pelaksanaan bisnis. Dan yang terakhir adalah memberikan promosi paket mingguan. Selanjutnya, bagaimana pandangan pelaku bisnis untuk mengantisipasi kondisi bahkan tantangan tersebut. Jadi untuk saat ini para pelaku bisnis sudah menerapkan inovasi seperti penggunaan teknologi dan media sosial untuk sebagai tempat transaksi mereka, lalu memberikan layanan yang terbaik yang tak lupa sesuai dengan protokol kesehatan. Selanjutnya, bagaimana perubahan perilaku ini ketika pandemi sudah berlalu? Perubahan perilaku saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa dari para konsumen dan perilaku bisnis ini untuk beradaptasi dengan kondisi sekarang. Namun ada kemungkinan juga perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama karena disebabkan konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen juga tentu saja sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim seperti aktivitas secara online dan melakukan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Oke, sekian ulasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.